Banyak trader yang bertanya kepada gua, time frame berapa sih yang optimal untuk trading? Jadi di video kali ini gua akan membongkar 3 tipe time frame yang bisa mengoptimalkan trading lu, mau itu dari scalping, day trading maupun swing trading. Dan gua akan mengupas tuntas secara detail, jadi gua berharap kalian tidak skip video ini. Jadi time frame yang pertama itu adalah 4 jam dengan 15 menit. Time frame yang kedua itu adalah 1 jam dengan 5 menit. Time frame ketiga itu adalah 15 menit dengan 1 menit. Dan mengapa kita memerlukan setidaknya 2 time frame untuk mengambil sebuah trade? Karena yang pertama, time frame yang lebih besar itu memiliki supply and demand atau support and resistance atau key level yang lebih kuat. Nah, yang kedua itu time frame yang lebih kecil, memiliki pergerakan yang lebih chaos. Tapi time frame yang lebih kecil itu cukup sensitif terhadap supply and demand, support resistance dari higher time frame atau time frame yang lebih tinggi. Yang ketiga, dengan entry di time frame yang lebih kecil, lu dapat menghasilkan trade yang memiliki risk to reward yang lebih tinggi. Dan untuk teknik double time frame ini, gue lumayan merekomendasikan entry menggunakan stop order, buy stop, atau sell stop. Tapi itu balik lagi semua bergantung kepada strategi dan pattern yang lu gunakan. Dan bagi lu yang masih belum sadar, time frame itu sebenarnya berkolerasi antara satu sama yang lainnya. Time frame 4 jam itu sebenarnya merupakan pergerakan yang lebih lambat dari time frame 15 menit. Time frame 1 jam itu sebenarnya merupakan pergerakan yang lebih lambat dari time frame 5 menit. Time frame 15 menit itu sebenarnya merupakan pergerakan yang lebih lambat dari time frame 1 menit. Time frame yang lebih besar itu berguna untuk lu marking key level, support resistance atau supply demand lu, dan time frame yang lebih kecil itu berguna untuk sebagai entry time frame lu. Jadi sangat optimal untuk menggunakan dua time frame sekaligus untuk mencari trades yang merupakan high probability trading setup. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung lihat ke dalam chart. Jadi kita akan mulai dari time frame 4 jam dengan 15 menit terlebih dahulu. Jadi ingat yang tadi gue katakan bahwa saya time frame yang lebih tinggi di kasus ini adalah 4 jam akan digunakan sebagai market structure dan supply demand support resistance area lu. Dan time frame yang lebih kecil 15 menit akan digunakan sebagai entry time frame. Jadi apa yang bisa gue lihat di 4H time frame ini adalah secara keseluruhan market itu sedang mengalami downtrend kan, lower low, lower high, lower low, lower high. Kemudian gue akan mark level ini sebagai supply area gue. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dengan baik, ketika price ke daerah sini dia menghasilkan sebuah rejection yang cukup signifikan ke bawah. Jadi apa yang bakal gue lakukan adalah tunggu untuk price kembali ke area supply ini. Baru gue akan pergi ke time frame 15 menit gue untuk look for entry opportunity. Kita lihat ya, apakah price bakalan sempat taps ke supply area gue. Oke. Kalau gitu kita langsung turun ke time frame 15 menit karena price sudah berhasil untuk pergi ke area supply gua. Dan untuk di kasus ini, apa yang bisa kita lihat bahwa saya di 15 menit terjadi sebuah rejection. Ketika price berhasil untuk menuju area supply kita, dia close dengan strong bearish engulfing candle, yaitu di sini. Candle bearish yang memiliki badan yang besar. Di sini kalian bisa lihat kan? Kemudian ketika dia reject pertama kali, dia decide untuk naik lagi sekali lagi. Dan ketika dia naik kedua kalinya, dia reject sekali lagi. Artinya apa? Supply area ini sangat kuat. Jadi kita akan entry dengan pattern double top di sini. First top, double top. Kita taruh aja entry di sini ya. Target kita mungkin ke bawah sini. Ke 15 menit punya demand area. Stop loss kita sedikit di atas highs di sini, kemudian target ke bawah sini mungkin sekitar 1/3,5. Kita lihat gimana. Boom 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 boom, up bam 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 bam, naik turun naik turun naik turun naik turun, bam 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 bam. Apakah kita akan SL atau BE atau TP? Bam 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 bam, TP guys, kita kena TP guys. Jadi di video kali ini gue bukan mau ngajarin lu pattern apa yang bisa lu lihat, supply demand atau support resistance apa yang lu bisa lihat, karena semua ini akan gue ngajarkan di video yang lain. Tapi di sini gue akan mengajarkan dua time frame yang cocok untuk lu tradingkan untuk melihat trading opportunity yang memiliki probabilitas kemenangan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya time frame 1 jam dengan 5 menit. Jadi apa yang bisa gue perhatikan di time frame 1 jam ini, bahwa di sini merupakan area of support. Kenapa gue klasifikasikan area ini sebagai area of support? Karena sebelumnya price mau turun ke area sini dia reject.
turun reject, turun reject, turun reject, sehingga pada akhirnya terjadilah sebuah BOS atau break of structure. Artinya level ini merupakan sebuah support area yang cukup kuat sebelumnya, dan kuantisipasi harga untuk kembali lagi ke support area sini dan menjadikannya level ini support turn into resistance, support jadi resistance, rantai jadi dinding. Dan ketika price kembali ke area sini, gua akan scale ke 5 menit time frame, kemudian gua bakal entry di 5 menit time frame untuk sell ke bawah reject dari resistance zone ini. Kalau misal kita lagi backtest cukup gampang karena kita bisa tinggal pecet-pecet aja. Tapi kalau di asli lu mesti sabar, ingat mesti sabar. Oke, price berhasil untuk ke support area sini. Gue bakal scale down ke 5 menit time frame dan gue bakal look for double top. Dan di kasus ini gue menemukan sebuah double top. Kenapa? Seperti yang bisa lu lihat, first top, double top. Jadi gue bakal enter di sini dan kita lihat apakah hasilnya win atau loss. Stop loss di atas, mungkin target hanya 1 to 2 aja di kasus ini ya. Gue gak bakal target terlalu bawah karena di sini merupakan sebuah demand area dari 5 menit time frame. Oke. Boom, 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 up. Drawdown up, hampir up. Kita kena stop loss guys. Jadi mau seberapa kuat strategi lu tetap akan mengalami stop loss. Jadi yang paling terakhir itu adalah 15 menit dengan 1 menit. Nah, time frame ini kalian cocok untuk digunakan sebagai scalping time frame. Jadi apa yang bisa gue lihat dari 15 menit time frame ini adalah ada sebuah supply area di sini ya. Oke, dan apa yang bakal gue lakukan adalah gue bakal tunggu price tap ke area sini sebelum gue scale ke 1 menit punya time frame. Gue look for entry. Kita tunggu guys, gimana? Up, dikit lagi. Oke, gua langsung scale ke 1 menit. Nah, kalau di 1 menit ini apa yang bakal gua tunggu adalah break and retest pattern, yaitu sebuah structure terbentuk di sini. Gua bakal tunggu dia untuk break, retest, kasih gua entry candle confirmation, baru gua bakal sell ke bawah. Kenapa gua tunggu pattern tersebut untuk tampil di chart ini? Karena kalau misalnya pattern tersebut tampil, maka artinya supply area ini sangat-sangat kuat dan price itu bertahan di supply area ini dan kemungkinan besar bakal reject ke bawah. Jadi kita bakal tunggu area seperti ini. Ayo guys, retest guys, kasih gua retest. Oke, gua belum entry, gua tunggu bearish engulfing candle yang besar seperti ini untuk tampil di daerah sini. Belum guys. Oke, break and retest pattern tidak termainkan. Kita bakal tunggu pattern yang lain lagi. Kita lihat gimana price bergerak. Dan ini adalah realita dari trading ya guys. Lu gak akan selalu mendapatkan opportunity untuk enter. Oke, gua tunggu double top untuk form di sini. Double top, first top, double top, baru gua bakal enter. Belum. Oke. Kalau begitu gue bakal entry setelah terjadi BOS di sini, dan ini udah terbukti bahwa telah terjadi sebuah BOS di sini. Apa arti dari BOS? Price itu sebelumnya ke supply area sini, kemudian dia reject ke bawah. Kemudian ketika dia reject ke bawah, dia create mini structure di sini. Dan kemudian dia close di bawah mini structure ini, mengindikasikan kepada gue bahwa bearish pressure itu sedang berada dalam market dan kemungkinan besar dia bakal ke bawah. Jadi gue kemungkinan besar akan enter di sini, pasang stop order di sini, stop loss di atas ini 120 pips. Kemudian take profit, kemungkinan besar gue bakal ambil 1 2 3 ya. Kemungkinan besar gue bakal target di demand area sini untuk 1 2 3, dan kita lihat gimana price play out. 1 2 3. Oke. Gas. Kita lihat gimana, kita cepatin. Mantap, ke bawah terus guys, turun lagi, naik lagi. Aduh, turun. Aduh, mau turunnya lama kali nih. Ayo dong, turun dong. Ayo turun lagi. Gua nggak tahu trade ini bakal SL atau BE atau TP ya, tapi lama kali nih nggak turun nih.
up, 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 up. Realita trading guys, gak selalu setiap trade yang lo ambil bakal langsung ke bawah ya, atau ke atas sesuai dengan TP lu. Oke, take profit hit, kita plus 3R. Oke, jadi gue berharap kalian semua dapat mendapatkan ilmu tambahan mengenai time frame apa yang akan lo gunakan sesuai dengan kepribadian lu dan keinginan lu. Kalau misal lu ingin day trading, gunakan 4H atau 50 menit, 1H atau 5 menit. Tapi kalau lu mau swing trading, gua rekomendasikan menggunakan 4H dan 15 menit. Tapi kalau lu mau scalping 15 menit dan 1 menit itu udah oke. Jadi carilah pattern yang sesuai dengan lu, sesuai dengan strategi lu. Time frame yang lu gunakan gua udah rekomendasikan di video kali ini. Jadi gua berharap kalian semua udah ngerti ya perbedaan time frame yang digunakan untuk mencari opportunity high probability trading setup. See you guys on the next video.